Pemirsa, pernyataan Prabowo Subianto yang meminta warga menerima jika ada yang bagi-bagi uang jelang pemilu, serta aksi bagi-bagi uang oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menuai sorotan. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Umum Prabowo Mania Immanuel Ebenezer dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore Bang Noel dan juga Bang Ray. Saya ingin ke Bang Noel terlebih dahulu. Bang Noel, tampaknya Prabowo dan KPK ini memiliki pandangan yang berbeda. Kalau KPK jelas mengatakan ini merupakan tindakan koruptif, tetapi kalau Prabowo mengatakan tidak apa-apa, ambil saja uangnya tetapi pilih dengan hatinya. Nah, kalau Anda lebih setuju yang mana? Anda setuju dengan pernyataan Prabowo atau KPK? Oke, Mbak. Saya rasa apa yang dimaksud Pak Prabowo itu jelas. Bahwa siapapun yang memberi duit, ambil aja. Tapi jangan pilih. Artinya itu bentuk perlawanan atau perintah perlawanan terhadap massa atau rakyat yang muak sekali terhadap politik uang. Karena hari ini memang fenomena itu hari ini terjadi, apalagi menjelang pemilu. Menjelang pemilu ini banyak sekali praktek-praktek manipolitik atau praktek-praktek yang sebetulnya sifatnya itu sangat tidak mengedukasi. Tadi contoh misalnya kayak tadi Pak Zulkifli gitu. Bicara etik memang tidak bagus, tapi saya yakin maksudnya Pak Zulkifli itu bukan di situ. Dia memberikan itu karena ya kan posisi tidak kampanye. Nah, yang dimaksud Pak Prabowo itu ambil aja, tapi sesuai dengan nurani, jangan pilih. Nah, jangan pilih itu jelas dia perintahkan sanksi orang itu, jangan dipilih. Kalau bentuk perlawanan, Bang Noel, kenapa tidak ditolak saja begitu? Ya, bagaimana kita bisa meminta rakyat hari ini, misalnya kayak maaf, rakyat hari ini memang kondisinya kan memang lagi tidak begitu bagus secara ekonomi. Saya yakin orang yang menerima itu secara ekonomi memang lagi tidak bagus, tapi saya yakin kalau orang-orang yang menolak, dia punya kesadaran untuk melakukan perlawanan. Gitu. Jadi harus lihat dari sudut pandang yang lebih objektif lah, gitu Mbak Silwi. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Ray. Bang Ray, kalau Anda sendiri bagaimana melihatnya? Ini kan ada nilai yang juga disampaikan oleh Prabowo. Jadi seolah gitu, ya apa-apa, ambil saja uangnya begitu. Tetapi kan saat ini memang yang menjadi fokus adalah bagaimana memberantas politik uang dalam pemilu 2024. Nah, kalau Anda melihatnya bagaimana pernyataan dari Prabowo ini dan juga apa yang dilakukan oleh Ketum PAN? Iya, ini kan level-levelnya beda-beda ini. Jadi ada orang yang terima uangnya, pilih orangnya gitu. Ada yang terima uangnya, tidak pilih orangnya. Ada orang yang sama sekali tidak terima uangnya dan tidak pilih orangnya gitu. Nah, level-level ini berbeda dan saya kira ya kalau misalnya Pak Prabowo tadi itu ada di level kedua tuh. Terima uangnya tapi jangan pilih orangnya. Nah, yang terbaik tentu saja tidak terima uangnya dan tidak pilih orangnya. Sebab orang yang menawarkan uang kepada para pemilih itu, ya itu udah jelas-jelas dia mau manipulasi, gitu, mau memanipulasi suara rakyat, mau memanipulasi rakyatnya juga nantinya. Kalau dia berkuasa kan, yang terpikir oleh dia itu bukan menjalankan amanah sesuai dengan kontrak politik antara mereka dengan rakyat, tapi yang ada adalah bagaimana mengembalikan sekian banyak dana yang keluar. Sebab ya, politisi yang komitmen dengan janji-janjinya adalah politisi yang nggak membeli suara. Itu udah jelas. Kalau mengapa sih sulit sekali untuk diberantas, Bang Ray, terkait politik uang ini? Memang sulit. Kenapa sulit? Ya itu tadi ya. Karena seperti Pak Prabowo saja pun pada levelnya pada level kedua, bukan level ketiga, gitu. Bukan level pertama. Jadi Pak Prabowo misalnya juga tetap memaklumi orang terima uangnya tapi nggak pilih orangnya. Kalau mau kita katakan sih sebetulnya nggak begitu kampanyenya. Kampanyenya jangan terima uang, apalagi pilih orangnya gitu. Jadi semua caleg-caleg, capres, calon kepala daerah yang sudah mulai menawarkan uang, itu dengan sendirinya itulah alasan mengapa kita nggak milih mereka gitu. Ya itu mestinya kampanyenya yang sebaiknya disampaikan kepada masyarakat. Sebab apapun bentuknya, politik uang itu tidak sehat bagi demokrasi. Jadi kalau orang sudah terima sekali, dua kali uang yang nggak milih, yang mungkin kali ketiga dia akan terjerembab juga. Terima uangnya lalu pilih orangnya gitu loh kira-kira. Oke, jadi sebagai baca pres juga sebenarnya memiliki tanggung jawab begitu ya, dalam hal etik dan moral kepada masyarakat. Dinyatakan di dalam aturan.
Oke, bahwa politik ini salah satu tujuannya adalah mendidik masyarakat. baik. Nah, apa pendidikan masyarakat itu? Ya tidak sehat politik uang itu gitu. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Noel. Bang Noel, ini ada tanggung jawab untuk kemudian mendidik masyarakat. Nah, kalau Anda sebagai pendukung Prabowo, KPK sendiri sudah memiliki kampanye Hajar Serangan Fajar yang sedang disosialisasikan. Nah, kalau dari mungkin sisi Anda sebagai pendukung Prabowo, bagaimana kemudian ikut bisa berpartisipasi untuk juga mensosialisasikan dan mendidik masyarakat terkait politik uang ini? Ya, saya rasa apa yang dilakukan KPK bagian penting dalam proses politik kita. Biar gimana pun memang money politik ini bibit awal dari korupsi. Karena kita tahu elit kita ini, para politisi ini kan sedikit punya mental koruptif karena mensederhanakan pilihan politik itu dengan memberi uang. Tapi apa yang dimaksud Pak Prabowo, ambil aja uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Artinya ada sebuah tindakan memberi sebuah sanksi politik ke orang yang memberi. Nah, tinggal KPK berani juga memerintahkan perlawanan misalnya kayak ini, cacat yang memberi, biar disatukan tindakan. Walaupun itu hanya 50.000, 100.000, tapi harus ada semacam tindakan politik. Kayak gitulah kira-kira. Oke, baik. Terakhir, Bang Rem, mungkin juga di sini kan ada peran Bawaslu yang diperlukan begitu ya untuk kemudian ada ketegasan jika memang kemudian ditemukan ada politik uang yang berlangsung baik sebelum ataupun sesudah. Nah, kalau Anda sendiri melihat kira-kira apakah saat ini ketegasan dari Bawaslu ini sudah cukup terkait politik uang? Aduh, repot kalau kita melibatkan Bawaslu urusan begini nih, karena yang mereka lakukan itu bukan mencari pasal yang bisa menindak kasus, yang mereka cari itu adalah pasal yang membebaskan kasus itu untuk tidak ditindak gitu. Itu yang terjadi fenomena. Kan bukan kali pertama misalnya Pak Zul melakukan itu. Dulu pernah saya laporkan tuh, ya peristiwa di saat itu di Lampung. Tetapi belum sampai berbilang hari, Bawaslu sudah menjawab tidak ada praktek politik uang di dalam. Nah, kasus yang terjadi di Nelayan ini, saya yakin juga akan mendapatkan respon yang sama dari Bawaslu gitu. Ya karena memang secara hukum, secara undang-undang mungkin nggak akan kena tuh. Misalnya nggak ada ajakan untuk memilih gitu ya. Nah kemudian itu kan sebagai menteri bukan sebagai ketua partai macam-macam dan seterusnya itu gitu. Jadi ya sebenarnya menurut saya kasus-kasus begini ini jangan berharaplah Bawaslu bisa menanganinya gitu. Lebih baik seperti sekarang diteriakin oleh aja media sosial gitu. Media sosial rame-rame mengatakan itu nggak bagus, hingga tidak elok, nggak tepat gitu. Saya yakin justru sanksi media sosialnya jauh lebih efektif dari sanksi Bawaslu karena Bawaslunya menurut saya nyari pasal yang membebaskan bukan nyari pasal yang bisa menegakkan hukumnya gitu loh. Baik, baik Bang Rey, memang sayang sekali ya waktu kita terbatas dan juga kami tadinya juga ingin menghadirkan dari pihak Bawaslu dalam perbincangan ini tetapi hingga saat ini belum ada jawaban. Terima kasih banyak Bang Rey Rangkuti, pengamat politik dan juga Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Bang Noel dan juga Bang Rey. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.